Selamat datang di podcast Orang Kita. Nusa Tenggara Timur tidak pernah kekurangan sosok-sosok inspiratif. Sekian banyak perjalanan kita sampai di hari ini, kita masyarakat Probamora selalu memiliki anak muda yang memberikan kita semangat untuk terus bergerak karena mereka memberikan kita inspirasi. Salah satu yang kita angkat di podcast Orang Kita adalah Martha Muslin, seorang pegiat isu-isu lingkungan, isu-isu sosial yang saat ini berkarir di sebuah yayasan yang bergerak di waste platform, kemudian juga advisory atau pengawas di Yayasan Plan Internasional Indonesia dan beberapa organisasi lainnya. Kami terhubung dengan Anu Martha yang saat ini tinggal atau menetap di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Senang sekali bisa berbincang dengan Anu Martha. Selamat malam, Anu Martha. Selamat malam, Kak Nando. Gimana nih kabar Labuan Bajo? Aman di sana? Aman, lagi-lagi ramai. Ini mau dalam rangka maraton beberapa hari lagi. Jadi lagi ramai orang-orang pada ngumpul di sini. Jadi sudah balikkah keadaan Labuan Bajo kita sebagai destinasi premium andalan Indonesia? Normal setelah pandemi sudah kembali normal? Ya, destinasi super prioritas. Ya, jauh lebih bagus daripada sebelum pandemi karena mungkin orang sudah capek diam di rumah selama 2 tahun sehingga peak seasonnya sangat ramai. And it's never happened before. Jadi ya, saya pikir ada peningkatan jumlah yang cukup signifikan tahun ini. Ya, cukup menggembirakan bagi kita orang Manggarai misalnya atau orang Flores melihat perkembangan situasi pariwisata di Labuan Bajo, Anu Martha. Consider job opportunities, supply chain dan lain-lain. Saya pikir itu sebuah kebahagiaan. Orang-orang kita sekarang kan pertama dulu kan sukses itu kalau jadi PNS. Sekarang jadi DJ jadi cita-cita, jadi tukang rangkai bunga jadi cita-cita, jadi koki itu karir yang ini. Jadi sekarang ada harapan. Kita tidak berharap bahwa orang kaya itu hanya bisa karena punya need, tapi ada banyak sekarang mimpi-mimpi anak-anak yang dulu kita tidak pikir sama sekali. In term of that, saya cukup bangga karena sekarang kan local economic development-nya agak meningkat ya. Jadi banyak uang sekarang yang uang besar dibawa pulang ke desa, menstimulasi kios-kios di kampung-kampung. In term of that, saya senang sekali dengan adanya pariwisata di sini. Boy, jadi berdasarkan konteks ekonomi ada hal yang membanggakan ketika dulu orang berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri sipil untuk kemudian menjadi orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Saat ini tadi Anu Martha sampaikan koki, perangkai bunga, turis guide dan lain-lain bisa menjadi orang-orang hebat. Benar, ya. Baik, Anu Martha ini menarik nih kalau saya lihat dari perjalanan riwayat hidupnya seorang Anu Martha, sekolah di sekolah menengah pariwisata di Ruteng, SMIP Ruteng yang pertama di Flores, kemudian melanjutkan S1 bidang hukum di sebuah kampus Warmadewa di Bali, kemudian melanjutkan S2 Magister Manajemen di Trisakti Jakarta. Dan kemudian hari-hari ini beberapa tahun terakhir nih menggeluti sebuah bidang pekerjaan yang cukup unik, pemberdayaan ekologis, lingkungan dan sosial. Kenapa nih tertarik nih isu-isu yang cukup tidak diminati banyak orang? Agak panjang ceritanya. Jadi saya dulu sempat kuliah pariwisata sebenarnya. Yeah. Di Lombok. Jadi setelah kuliah, setelah SMA itu mau melanjutkan masuk pariwisata. Tapi saya adalah korban kerusuhan Lombok 2001 dan bapak saya meninggal waktu itu. Meninggalnya mungkin karena kaget ya, dia heart attack. So nothing to do with kerusuhan itu sebelum sebenarnya. Beberapa hari sebelum kerusuhan. Terus kemudian saya tidak punya harapan lagi untuk melanjutkan kuliah karena mama bukan
Saya punya adik tiga yang harus saya pikir waktu itu lebih lebih perlu diselamatkan ya. Secara finansial mereka harus lanjut kuliah dan saya pikir modal SMA pariwisata apa SMIP sudah cukup untuk saya cari kerja. Em, ya agak berat dan memang harus struggle karena saya kemudian harus mengumpulkan uang untuk sampai umur saya 24 ya, baru kemudian saya memutuskan untuk lanjutkan kuliah dan saya berpikir waktu itu karena saya sudah kerja di dunia pariwisata waktu itu di Bali, jadi saya pikir there is no point to continue study pariwisata pada saat saya sudah jadi profesinya memang sudah kerja di pariwisata. So I'm gonna take something else dan saya selalu meminati hukum sebenarnya dulu dari kecil. Karena Bapak kan panitra. Jadi Bapak tidak setuju ada anaknya yang berkarir di hukum, di dunia hukum. Jadi waktu itu saya berpikir, well, he passed away, dia sudah meninggal, saya tuh akan membayar kuliah saya sendiri, dan it's time for me to pursue my dream, not his dream. Karena dulu kami itu dipaksa gitu untuk kuliah apa sekolah pariwisata. Benar-benar dipaksa. Kami bertiga tuh kuliah di SMIP. Saya ada kakak dua juga SMA di SMIP. Dan waktu itu di SMIP, mungkin kakak Nando tahu di Ruteng itu sekolah yang keren tuh SMA 1, SMA Setia Bakti. Sementara kami dipaksa di sekolah di SMIP. So it's not something that make us happy, make us proud that time. Tidak bangga gitu. Jadi saya pikir Bapak sudah meninggal, saya sekarang bekerja dan ini waktunya untuk wujudkan apa yang saya mau, bukan yang dia mau. Lalu saya ambil kuliah hukum setelah menabung dengan cukup ketat. Em, tapi ya itulah ya, mungkin way of life, jalan hidupnya memang sudah begitu. Setelah saya 6 bulan sebelum saya lulus S1, saya menjadi manajer di salah satu hotel bintang 5 di Bali, butik hotel. Terus waktu itu banyak orang Flores yang melamar ke sana tuh dilamar jadi security, jadi gardener. Dan saya kemudian berpikir, apa yang salah? Kenapa kalian tidak lamar jadi manajer? Kenapa lamarnya posisi yang paling bawah gitu? Apa yang salah? Lalu saya berpikir mungkin masalah opportunity dan SDM. Harus ada yang benar-benar pulang dan kasih tahu mereka bahwa kita bisa kok jadi posisi manajer. Well, you have to have 3% 3% bedanya dengan ribuan yang lulus, tapi you can make it gitu. Kalau saya bisa, pasti banyak yang bisa. So I decided saya memutuskan untuk bergabung dengan Swiss Contact, pulang ke Flores, tugas di Momere, dan saya jadi guru ya Swiss Contact waktu itu pengembangan destinasi proyeknya. Tahun berapa itu berarti kisaran 2007, 2008? Tahun 2009. 2009. Ya, saya tugas di Momere, terus kemudian sambilan saya jadi guru relawan di salah satu SMK di sana namanya SMK Tawatana di dekat Pasar Geliting. Jadi saya selalu kasih tahu. Jadi saya tidak mau dengar bilang kita tidak mampu, orang tua saya tidak mampu. It's about you have the dream, you make it happen. Kalau saya bisa, adik-adik juga pasti bisa. Karena saya tidak punya kelebihan yang membuat saya bisa sampai di posisi itu. Gitu. Semua orang bisa, hanya masalahnya dia mau kerja keras atau tidak. And then, saya kerja di sana selama 3 tahun, lalu dipindahkan ke Bali selama 1 tahun, lalu dipindahkan ke Labuan Bajo tahun 2013. 2014 saya tugas di ND malah, di MONI. Terus, Kanando, dalam perjalanan 5 tahun itu, setiap tahun kami buat exit survey kan, exit survey untuk mendapat masukan, kesan dari para tamu, selama mereka ada di Flores itu kira-kira bagaimana gitu. Somehow waktu itu yang jadi keprihatinan adalah 4 tahun berturut-turut the most disturbing experience itu pengalaman paling menjengkelkan untuk tamu adalah masalah sampah gitu. Jadi kemudian saya waktu itu POA, Program Officer for Environment. Jadi kerja saya itu mitigasi environment impact of tourism, mitigasi dampak lingkungan dari pariwisata. Nah, masalah sampah ini kemudian menjadi masalah yang sangat mengganggu dan saya berpikir apa yang saya buat untuk to fix setidaknya mengurangi beban lingkungan dari pariwisata. Lalu tahun 2014 karena saya
pulang kampung ke Manggarai, walaupun di Labuan Bajo. Jadi ada rasa begini, saya ini cuma punya koper saja. Setiap tahun saya pindah-pindah terus. Saya tidak punya tempat yang what people call home. Apalagi karena bapak meninggal, saya toh tidak pernah pulang, jarang sekali pulang ke Ruteng kan. Jadi saya berpikir, nah, it's time to, saya mau punya home, To tempat make saya home, pulang. to make our own home. Yes. Gitu. Terus kemudian saya kebetulan punya tanah kecil di Labuan Bajo, jadi saya memutuskan resign dalam keadaan tidak punya simpanan dan lain-lain. Itu keputusan nekat. Lalu saya resign, membangun pondok kecil di Labuan Bajo, dan begitu saya tinggal di Labuan Bajo, saya kemudian melihat dari jarak dekat bahwa ada gap besar di sini. Ini pariwisata ini booming, tapi kenapa manajernya bukan orang Manggarai, bukan orang Flores gitu? Kenapa banyak sekali warga negara asing yang kemudian dengan gajinya yang besar, kami yang punya tanah kok tidak tidak mencapai posisi seperti itu dan tidak gajinya seperti mereka. Lalu saya melamarlah ke salah satu perusahaan selam, which is quite funny. Saya bahkan tidak bisa berenang waktu itu. Dan saya melamar jadi program manager untuk salah satu CSR mereka, namanya Wicked Blue. Jadi saya melamar ke perusahaan itu, saya bilang saya mau jadi manajer di sini. Karena background saya adalah NGO, jadi saya mau pegang kau punya CSR dulu. Jadi saya jadi project manager. Selama 6 bulan saya jadi project manager. Bulan ke-7 saya jadi GM perusahaan diving itu. Wow. Gitu. Jadi Ya, memang kalau lamar pekerjaan ya, selalu 1 tahun ingin. kemudian saya menjadi komisarisnya dan membeli 51 saham, 51%. Anyway, terus kemudian pada saat itu masalah terbesar di sini adalah eh, high skill ini profesi yang gajinya besar itu kebanyakan orang asing kan? Ya. Karena ternyata begitu saya kerja di perusahaan selam, untuk menjadi dive master itu mahal sekali gitu. Orang akan habiskan lebih di atas 100 juta. Jadi kan anak-anak kita tidak punya akses untuk bisa dapatkan kursus cepat selama 6 bulan dan menjadi dive master. Dan saya berpikir gaji dive master itu kan besar sekali, belasan juta. Taruhlah misalnya saja paling sedikit mereka dapat 15 juta sebulan kan. Nah, kalau ada 10 anak lokal, artinya ada 150 juta yang diam di daerah kita dalam sebulan. Itu kalau 10 orang. Lalu saya berpikir, oh, ini program bagus dari Wicked Diving. Kita danain anak-anak lokal. Dan waktu itu saya buat test case, bagaimana anak-anak dari gunung dilatih untuk menjadi dive master, berkarir di laut. Dan ternyata sukses sekali. Mereka jadi Berapa instruktur murid dan pertama kemudian dive master? merubah mimpi. Waktu itu saya target anak-anak ini, Kenando. Target anak-anak perantau Kalimantan. Yang bapaknya merantau ke Kalimantan, karena saya punya concern dengan orang-orang yang merantau ke Kalimantan. Saya berpikir tentang masalah psikologi istri, anak, gitu kan, jauh toh. Jadi bagaimana membuat satu program yang membuat mereka kembali dan bisa mengerjakan sawahnya, punya modal, bisa beli apa begitu, sehingga mereka tidak harus berpisah lagi kan. Dan ternyata program itu benar-benar changing lives. Anak-anak yang dulu waktu saya interview, kenapa mau jadi dive master? Saya mau Natal dengan Bapak, kakak. Hanya itu saja. 6 tahun saya tidak pernah ketemu Bapak. You know what? Setelah 1 tahun mereka menjadi dive master, saya tanya lagi. Nanti betah mau kuliah di mana? Tahu jawabannya. Kalau kepala dinas punya anak bisa sekolah dokter, kakak. Kami juga bisa. Dan itu titik yang membuat yes. And itu sempat diliput sama Voice of America. Mereka datang benar-benar ke Labuan Bajo karena itu benar-benar merubah perspektif orang di kampung, karena anak-anak itu aduh kampung sekali. Saya pergi ke salah satu rumahnya, oh sampai pegel tanganku naik motor gitu. Jadi jalanannya susah. Memang mereka datang dari tempat yang sulit gitu. Tapi begitu kakaknya punya penghasilan besar, adik-adiknya berubah semua cara berpikirnya. Mereka kemudian melihat ada kesempatan. Hanya perlu ada satu yang dirubah dalam keluarga. And then I keep doing that. Tiap tahun saya malah meng-create dive master perempuan pertama di sini dulu. Tahun 2015 itu. Orang dari Rinca. Yang dulu orang bilang perempuan tidak bisa kerja dive master, jadi penyelam. Bisa. Siapa bilang tidak? Dan saya create yang pertama dan
tahun 2016 4 nyusul lagi dan terus akhirnya. Sampai dengan tahun 2019 Kementerian Pariwisata mengadopsi program itu dijadikan program nasional. Dan I can relax setelah itu. Akhirnya pemerintah take over program ini, jadi saya bisa relax. Akan lebih banyak lagi dive master dari saya punya pulau. Orang Flores akan kemudian secara ekonomi signifikan. Ya, kakak bayangkan saja, gaji-gaji dive master itu tidak ada yang di bawah 10 juta. Umur 18 tahun punya gaji segitu, apa nggak berubah satu keluarga itu? Ada anak di sini yang lulusan saya punya program liburnya tuh ke Paris mulu. Liburannya ke Eropa dia. Ya, karena masih kecil kan, masih kecil bergaji besar gitu. Dan itu kan benar-benar merubah satu keluarga. Ya, lalu jadi saya jalankan program itu di bawah yayasan namanya Yayasan Peduli Indonesia. Brandnya Wicked Good Foundation gitu. Tapi terdaftar di aktanya sebagai Yayasan Peduli Indonesia, saya direktur di situ. Saya cukup bangga dengan melihat kadang-kadang kalau saya iseng gitu, saya bawa duta besar nyelam atau dirjen, deputi, mari nyelam. Saya mau lihat aja, apakah mental mereka gugup tidak lihat pejabat, lihat duta besar. Ternyata kurikulum yang saya pakai bagus. Mereka bisa merasa gini. Saya selalu bilang sama mereka kan, kalau gaji masih kecil, perlu sesekali untuk kasih makan jiwa. Jadi pergi minum kopi itu di Ayana, karena Jokowi itu minumnya di situ, kau minum di situ juga. Jadi tidak akan membuat kau inferior kalau ketemu orang kaya, kamu minum di tempat yang sama, walaupun dia gajinya 100 juta, you gaji 1 juta, tapi ada momen kau kasih makan jiwamu, sehingga kemudian kau punya percaya diri itu naik gitu. Saya selalu didik mereka begitu ya, jangan karena kau punya bapak kerja di kelapa sawit, terus kemudian kau lihat Luhut Binsar kau panik begitu. No, Luhut minum kopi di Ayana, kau juga bisa kok. Kenapa tidak? Jangan terlalu beli barang terus. Kita perlu untuk kasih makan kita punya jiwa, kasih makan kita punya rasa percaya diri, supaya kalau lihat Dubes, lihat James Riyadi misalnya, tidak inferior. Lihat Kakak Ica gitu. Jadi kalau saya kan shake hand dengan orang nyantai aja gitu. Lu makan di Four Seasons gue juga bisa. Dan it works, Semua saya punya anak-anak tuh percaya dirinya bagus sekali. Lalu, is it okay? Saya cerewet sekali. Kakak tidak sempat bertanya lagi. Senang. Saya mengikuti dengan baik. Kan tidak harus bertanya, tapi sinar mata saya mengikuti. Saya benar-benar senang dengan penjelasan dari Anu Marta tadi, betapa program di Dive Master di Yayasan Peduli yang kemudian membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang hilang inferior kompleksnya. Kan salah satu persoalan anak-anak Flores, anak-anak ETT adalah dia tidak punya kepercayaan diri yang baik, sehingga kemudian jangankan bisa menguasai suatu kemampuan tertentu, untuk kemudian ngobrol, shake hand aja udah kapok duluan, udah takut duluan. Confidence yang kayak itu yang kemudian tadi yang disampaikan dengan baik oleh Anu Marta, sehingga kemudian itu bahkan masuk dalam cara di kurikulum di pembelajaran menjadi seorang dive master. Menarik, Anu. Ya. Terus kakak, saya sendiri juga sambil selalu ya, pada saat kita memberi dari yang kita punya, semesta atau Tuhan juga memberi kepada kita gitu. Yes. Jadi tahun kita sesuatu yang tidak berkurang karena dikasih itu adalah ilmu, saya pikir. Yes. Jadi pada saat saya berbagi ilmu dengan mereka, saya juga sendiri dapat lolos Australia Awards ke 2016 ke Australia, belajar di sana untuk economic growth. Dan 2017 saya menjadi peserta International Leadership Visitor ke Amerika. 2017, terus 2018 saya diundang oleh pemerintah Thailand untuk melihat bagaimana keselamatan safety and security marine tourism di Similan National Park di Phuket. Kota Khao di Thailand. Dan 2019 saya belajar ke Denmark untuk dengan Danida itu untuk belajar tentang public policy dan menjadi salah satu peserta di Davos Cluster Forum di Davos. Jadi jadi makin banyak yang saya bawa pulang, kemudian bilang bahwa
ya orang semua bilang bahwa karena kadang-kadang kan saya harus pakai uang pribadi ya untuk bayarin mereka untuk misalnya jadi instruktur atau untuk dive master beberapa oh budget project cuman segini tapi saya punya duit saya chip in saya punya gaji kamu pakai gitu tapi saya selalu percaya hal baik itu tidak mengurangi dia menambah hanya mungkin dalam bentuknya yang berbeda gitu. Dan ya saya mulai keliling dunia sejak itu sampai dengan pandemik datang 2020 2020 dan itu saya melihat bagaimana kalau kita bukan karena kita baik, karena semesta baik, karena Tuhan baik. Jadi 2020 itu kami tutup perusahaan diving itu di bulan Januari. Orang agak visi berpikir kenapa mereka tutup di bulan Januari, sementara pandemik datang bulan Maret. Anyway, kami hanya beruntung, kami tutup perusahaan, kami offer semua anak-anak staff ke perusahaan lain, jual semua aset, jadi kami dalam keadaan fresh money di tangan, pandemik datang bulan Maret. Satu-satunya perusahaan yang punya kesiapan mental, finansial, sosial, dan lain-lain adalah kami. Dan saya sempat waktu itu bulan Februari ngomong sama orang-orang, ini lihat situasi global ini, kayaknya teman-teman jangan invest deh. Coba keep uangnya. Ini corona ini sudah menyebar kemana-mana. Jangan sampai datang ke Indonesia. Saya diketawain. Orang-orang rame-rame kredit mobil di bulan-bulan itu. Sudah saya umumkan dia ini di acara besar ulang tahun asosiasi. Tidak ada satupun yang percaya. And then datanglah si pandemik ini. Dan kami yang dengan uang di tangan karena sudah jual perusahaan aset tadi. Kemudian membuka posko sebelum pemerintah datang. Kami duluan. Wicked Good itu duluan membantu masyarakat pariwisata Manggarai Barat dengan membuka posko bantuan sembako dan lain-lain. Terus kemudian ya again uang di tangan sedikit saya yang punya uang pribadi itu kesian teman-teman saya tidak makan ya sudah uang pribadi keluar. Tidak pikir panjang, selalu begitu. Tapi semesta menyelamatkan saya. Tahun 2020 bulan Agustus saya berpikir kan, sampah numpuk di mana-mana, orang takut keluar. Mereka beli makan bungkus semua. Laut makin hancur ini kalau begini. Plastik di mana-mana. Saya kemudian buat proposal ke salah satu perusahaan di Jakarta. Saya bilang, ini masalah corona ini membawa masalah lingkungan yang besar sekali. Semua orang takut buat apa-apa sehingga kemudian masker dan apa-apa segala macam itu numpuk di laut. Tolong bantu saya. I need money untuk bawa ini sampah-sampah dari laut bawa ke Labuan Bajo dan dikirim ke TPA. Paling tidak. Karena kalau tidak, we screwed. Kita punya pariwisata itu highlightnya marine tourism. Dan saya dapat. Saya dibantu dengan dana yang cukup besar waktu itu. Jadi dalam keadaan pandemik pun, I survive as always. Saya survive, bisa mempekerjakan banyak orang. Saat pandemik orang lain tiarap semua, saya malah buka lapangan kerja waktu itu. Dan beberapa ibu-ibu di dalam pulau malah bisa melanjutkan membiayai anaknya kuliah yang punya cicilan motor masih bisa bayar karena kemudian kami kerja sampah itu. Waktu itu saya intervensi di Pulau Komodo. Karena bagus, diminta lanjutkan ke Pulau Papagarang di dalam Taman Nasional Komodo. Dan sekarang sudah 5 pulau. Ada 3 pulau, Rinca juga, ada Pulau Mesah juga, ada Pulau Suraya juga, dan I keep doing that sampai sekarang, sampai per hari ini, masih melanjutkan mengadopsi 5 pulau itu. Jadi kami melakukan pengangkutan mingguan dari dalam pulau ke Labuan Bajo, dan kami beli sampah yang bisa didaur ulang. Jadi para nelayan itu punya penghasilan tambahan. Jadi punya penghasilan tambahan, ibu-ibu juga akhirnya kemudian pola konsumsinya berubah, yang dulunya beli sampo saset, sekarang beli sampo botol, karena botolnya bisa dijual. Kalau saset kan terbuang ke laut. Jadi it changing perspective, changing behavior, pola konsumsi dan lain-lain. Dan ya masih sampai sekarang saya masih sibuk itu di luar undangan-undangan karena kebetulan programnya mau di copy sama saya kemarin barusan ngajar pemerintah Timor Leste dan pemerintah Filipina. Terus kemudian saya jadi pembicara di Ocean di konferensi Marine Leader di Busan, Korea Selatan 2022. Jadi sekarang sibuk banyak pemerintah negara-negara luar yang mau mengkopi pendekatan itu. I'm pretty happy. Jadi bisa jalan-jalan ke seluruh Asia dibayar. So yeah, that's the story of my life. Menarik Anu Marta. Jadi tadi saya melihat bahwa
betapa kebaikan atau ilmu yang dibagikan kepada banyak orang itu alam semestanya kembali kepada Anu Marta dengan pengalaman-pengalaman baru, experience baru yang kemudian itu ternyata luar biasa. Hal-hal yang tadi kemudian Anu Marta mendapatkan pemikiran menjual perusahaan di bulan Januari, Maret datang pandemi. Artinya tentu saja itu kan hal baik yang sudah ditabung, sudah dilakukan oleh Anu Marta sebelum-sebelumnya, sehingga alam semesta mengkondisikan keadaan untuk kemudian Anu mendapatkan hal baik tadi. Benar, benar. Ya. Saya selalu percaya itu. Jadi sudah berapa negara nih Anu keliling dunia untuk kemudian studi, mendapatkan beasiswa belajar dan lain-lain. Tadi itu udah Amerika, Australia, Thailand. Amerika Serikat itu Amerika Serikat 6 negara bagian di sana ya. Di mana saja? Negara bagian apa aja? Washington DC, Pennsylvania, Pennsylvania. Florida, Yes. Louisiana, sama California. Wow. Satu lagi, hold on. New Orleans itu di Louisiana. Ada satu lagi saya miss. Hold on. Pennsylvania, terus Florida, New Orleans, sama Colorado. Colorado. 6 negara bagian di sana. Kalau di Eropa, Denmark, Swedia, Paris, French, Swiss, Italia, Netherlands, of course. Terus Belgium. Ya, ya. Kalau Asia Denmark, udah Asia mana saja yang sudah di Ya? Untuk Asia di mana saja yang sudah dikunjungi? Kalau Asia kan Thailand yang diundang. Terus Malaysia, Singapura, Korea, Filipina, Vietnam. Apa lagi? Singapura, Thailand. Lalu Australia. Australia ya. Australia, Brisbane, Sydney, Queensland. Jadi paspor sudah penuh semua nih, 48 halaman. Lumayan. Oke. Dari situ apa ya? Tadi menarik yang dilakukan oleh, artinya kalau saya melihat ya, inovasi-inovasi yang dilakukan Anu Marta ini menarik. Artinya tetap ada pertumbuhan ekonomi yang diperhatikan, masyarakat ada yang bekerja dari hal-hal yang dilakukan oleh Anu Marta. Kemudian yang juga diperhatikanlah persoalan ekologis, ada ekosistemnya, ada lingkungan. Di situ kemudian tadi ketika Anu Marta menyampaikan proposal kepada perusahaan di Jakarta dan perusahaan tersebut, yes, ambil itu, kemudian persoalan sampah di Pulau Komodo dan pulau-pulau lainnya kemudian terpecahkan dan kemudian mendatangkan uang bagi masyarakat setempat. Hal-hal seperti itu muncul berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti apa? Belajar dari waktu di perjalanan hidupnya Anu Marta atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya genuine sebenarnya. Jadi banyak juga orang yang tanya gitu, dapat inspirasinya dari mana, apa segala macam. Saya pikir saya cukup organik karena sebenarnya orangnya memang suka, dulu kan aktivis lingkungan, aktivis ya, salah satu aktivis PD yang cukup frontal dulu. Jadi saya selalu berpikir tentang saya selalu berpikir tentang, mungkin karena saya sendiri, jadi tidak dan bukan suka orang yang suka numpuk barang dan lain-lain. Jadi saya berpikir kalau misalnya sejahtera sama-sama, kalau sehat sama-sama. Selalu berpikir begitu. Jadi tidak ya, orang yang kenal saya akan tahu bahwa saya bukan orang yang suka pikir tentang diri sendiri. Sehingga itu yang membuat waktu karir saya bagus. Kenapa saya saja? Kenapa tidak orang lain juga? Begitu juga misalnya waktu pandemi. Kok duit saya banyak sekali saat pandemi, orang lain nggak bisa bayar listrik gitu. Apa yang saya harus lakukan? Saya buat mereka bisa juga, tapi tanpa harus menjadi tukang minta-minta gitu. Jadi yang dibuat adalah project. Kalian nggak sedang meminta dari saya, tapi you do something, you earn that. Jadi kamu memang bisa mendapatkannya karena you put something on that juga. Jadi bukan beg. Saya tidak suka orang yang datang untuk meminta-minta. Mereka kehilangan pride kan? Yes. Kalau seperti itu. Jadi kita kita membantu mereka tanpa membuat mereka kehilangan kebanggaan juga sebagai manusia, sebagai warga masyarakat gitu.
Jadi sebenarnya itu saja. Itu kenapa kemudian saya buat program apa Dive Master. Alasan di belakangnya bukan bukan saya supaya gagah-gagahan, enggak. Kalau saya kemudian banyak anak Manggarai yang duitnya banyak, pastikan dia bawa pulang ke kampung kan. Kiosnya orang jadi banyak yang belanja, terus kemudian mama-mama di kampung juga pasti mendapat ini orang mereka akan belanja ke pasar, things like that. Jadi ya agak-agak macam apa sih cara berpikirnya? Memang selalu berpikir bahwa hal-hal baik itu memang bagusnya kalau bersama dilakukan. Ada Karena kalau komunal. kita kaya sendiri, nanti yang ketok rumah untuk pinjam uang juga banyak gitu. Tapi kalau semua orang kaya kan tidak ada yang ketok rumah kita untuk pinjam 100. Jadi seperti itu. Jadi komunalisme ya, bukan kapitalisme. Ya, exactly. Bukan, saya, ya, ya, saya agak ini, saya juga nabungnya juga bukan di bank, di koperasi. Jadi saya sangat, saya pengagum kayak Muhammad Hatta atau apa. Segala sesuatu itu dilakukan bersama. Kalau mau jadi baik bersama, sehat-sehat bersama. Itu pendekatan-pendekatan sosial demokrat ala-ala sebagian negara Eropa ya, Denmark, Norway. Itu pendekatan-pendekatan seperti itu yang Saya baru tahu setelah ke sana malah. Setelah ke studi di Denmark, karena yes, memang waktu itu kan advokasi public policy di sana ya. belajar. Jadi memang di sana ternyata memang kan bagaimana kemudian pajak progresif ya. Orang yang Oh, makin besar penghasilannya, betul. pajaknya makin besar gitu. Ya, Sehingga kemudian mereka bisa meng-create sistem apa healthcare seumur hidup dan ya, pendidikan juga sampai mau kalau ada ya sempat juga tetap gratis gitu. ya, Dan itu bisa dilakukan dan kita bisa menirunya dengan skala kecil, tidak dalam skala negara. Tapi ya. kan kemudian misalnya saya, angkatan pertama anak-anak jadi dive master, menjadi instruktur. Mereka kemudian chip in juga untuk menambah jumlah orang. Misalnya saya cuma sanggupnya 4. Mereka juga mengadopsi, saya adopsi 1, tambah. Jadi kemudian hal-hal yang ternyata awalnya besar, berat, jadi ringan karena semua orang chip in sedikit-sedikit dalam. Itu konsep-konsep yang mestinya itu kemudian bisa di copy paste untuk beberapa organisasi lain atau bahkan kalau kita perlu ya untuk pemerintahan daerah kalau bisa memahami dengan baik maksud dan tujuan tadi sosial demokrat yang telah dipraktekkan oleh sebagian besar negara-negara Eropa. Tapi itu butuh effort ya. Atau bagaimana? Anu Marta melihat ini kan tantangan kita itu untuk menerapkan konsep sosial demokrat, konsep-konsep menggabungkan itu kan kapitalismenya iya karena ada pajak progresif tadi. Ada orang yang kamu dapat banyak ya kamu harus bayar pajak besar sehingga kemudian dari pajak tadi bisa apa istilahnya urunan lah buat orang-orang yang kesulitan. Benar-benar. Ya seperti sama seperti BPJS dan lain-lain juga. Indonesia kan ideologinya kan tengah-tengah tuh sebenarnya. Jadi Pancasila kan tidak dikenal ya. Jadi apa maksudnya ya kan ada sosialis dan kapitalis. Yes. Kita kan di tengah-tengah ya, ada BPJS dengan konsep sosialis dan ada juga kapitalis dengan yang well you know what. Tapi kalau mau di apply di skala yang lebih kecil, sebenarnya kita bisa lakukan itu. Jadi hanya masalahnya adalah political will. Yes. Tapi kemudian kan kalau kita ngomong sistem politik ya, tidak tidak sedang menjelek-jelekan. Tapi kan banyak orang yang melihat berkarir di dunia politik itu kan sebagai jalan ninja untuk cari duit, bukan untuk membangun kebijakan yang pro kepada supaya hal-hal yang bagus ini bisa menjadi kebijakan yang kemudian ada politik anggaran di dalamnya supaya bisa sustain dan bisa di scale up sesuatu yang baik. Itu ya. Nah, saya maju pilkada tahun depan di Kabupaten Manggarai itu karena itu pemikiran seperti itu. Hal-hal seperti begini hanya bisa jadi kebijakan kalau orang seperti kita coba untuk hasilnya ya terserah ya, hasilnya terserah. Tapi gagasan-gagasan seperti ini itu harus disuarakan. Paling tidak bisa mungkin menginspire calon yang lain yang terpilih nanti untuk membawa hal-hal ini menjadi kebijakan. Karena kalau kebijakan ada, politik anggarannya ada. Sehingga kemudian kan bisa menjamin sustainability dari apa yang kita percaya itu sebagai hal yang bagus untuk daerah kita secara ekonomi, secara sosial. Karena kan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang-orang miskin tuh susah berpikir jernih. Orang stunting nggak bisa diajak tentang bermimpi besar. Jadi selesaikan dulu masalah perut ini. Jadikan ini sebagai kebijakan yang mensupport local economic development, yang kemudian menciptakan orang-orang yang punya hubungan sosial yang lebih bagus.
cara berpikir, perspektif yang lebih bagus dan tidak mikir perutnya aja, karena untuk perutnya sudah selesai gitu. Jadi Jadi Anu Marta tahun depan maju Pilkada Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Tengah untuk pakai basis perseorangan atau partai politik? parpol ya, agak sulit. Pak siapa kakak Robi Idong di Momere memang bagus dia maju independen, tapi akhirnya kan periode kedua ini dia akan partai juga gitu. Susah soal yang lobbynya di parlemen kemudian kalau maju independen. Sudah ada pendekatan-pendekatan ke parpol? Ya, Sudah ada pendekatan-pendekatan ke partai politik atau bahkan partai politik yang mendekati Anu Marta? ya, yes. Jadi saya bukan politisi. Untuk maju pilkada pun juga yang pasti itu bukan ide saya. Cuman mereka kemudian men-screening, melihat ada, oh ini bisa jadi breakthrough, mereka dekati, fine, kenapa tidak saya pikir gitu. Dan prinsipnya politik atau itu bukan karir ya, tapi adalah panggilan, calling. Kalau dibilang penghasilan kan gaji bupati, kalau beneran terima gaji dan tidak tilep uang anggaran rumah tangga bupati tahunan kan lebih kecil dari gaji saya sekarang. Jadi jadi sebenarnya kalau kalau ngomong pendapatan kan itu penurunan dan gitu. Tapi kan em, saya hanya mau apa-apa hal-hal bagus yang saya buat sekarang dan di masa lalu bisa di scale up karena ada politik anggaran yang membuat itu menjadi sustain. Jadi bisa diperbesar dan bisa terus berlanjut karena itu sudah menjadi politik anggaran daerah. Luar biasa Anu Marta. Terima kasih banyak untuk obrolannya, untuk perbincangan singkat tapi padat. Kami bisa memahami perjuangan yang telah diemban, telah dilakukan oleh Anu Marta dalam isu pariwisata dengan dive masternya, kemudian isu-isu lingkungan dengan platform waste platformnya, dengan Yayasan Peduli yang saat ini terus bergerak memberikan kontribusi maksimal untuk Labuan Bajo, untuk Manggarai Barat, untuk Flores, hingga kemudian ya masyarakat mendapatkan banyak benefit baik yang kemudian itu terus digerakkan dan ingin maju ke pentas politik untuk kemudian lebih tinggi lagi, lebih scale up lagi sehingga kemudian makin banyak masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terus berjuang. Kami senang sekali dengan perbincangan hari ini di podcast Orang Kita. Terima kasih kakak Nando. Sehat selalu juga buat kakak Nando dan teman-teman di sana. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam, Anu. Demikian podcast Orang Kita dengan pegiat pariwisata, aktivis lingkungan, Anu Marta dari Yayasan Peduli Indonesia yang ada di Labuan Bajo, yang terus mengembangkan banyak hal dengan segala kemampuan yang dimiliki, pengembangan di anak-anak di sana, untuk kemudian ada di Dive Master sebelumnya, kemudian saat ini di pengelolaan sampah di 5 pulau yang ada di kawasan destinasi super prioritas Labuan Bajo. Kami harapkan masyarakat Flobamura mengikuti podcast ini dan kemudian pada waktunya mengambil banyak inspirasi dari perbincangan kami dengan Anu Marta. Demikian, selamat malam.